Selamat sore Pak, kami dari PIR 23 dari Prodi S1 Sistem Informasi dengan saya atas nama Indah Triunisyan dengan NIM 12S24052 dan PIR saya. Perkenalkan Pak, nama saya Dasmauli Sormin dengan NIM 12S24007. Di sini kami akan menjelaskan dan memecahkan case dari C04 Buy More Pay Less. Melihat startup besutannya semakin potensial, Ucok sudah mulai bermimpi menjadi unicorn baru di Indonesia. Visi besar yang barangkali tak bisa diraih dalam waktu sebentar, meski begitu, Ucok selalu berpikir bagaimana cara memperbanyak dan menaikkan nilai transaksi. Sabtu lalu, setelah menyelesaikan ujian tengah semester, Butet berkunjung ke sebuah book fair sambil tetap mematuhi protokol kesehatan. Ia mengunjungi berbagai booth penerbit buku baik dari dalam maupun luar negeri. Sembari melihat-lihat buku, Butet berbincang dengan representatif penerbit. Dalam diskusi ringan, Butet baru tahu bahwa penerbit bersedia memberi potongan harga tambahan jika dilakukan pembelian dalam jumlah besar. Istilahnya, buy more pay less atau BMPL. Nilai potongan juga bervariasi sesuai dengan jumlah eksemplar yang dipesan. Berikut adalah rata-rata potongan harga yang diberikan. Yang pertama, pembelian minimal 5 eksemplar diberi potongan 2%. Yang kedua, pembelian minimal 10 eksemplar diberi potongan 5%. Yang ketiga, pembelian minimal 20 eksemplar diberi potongan 12%. Seperti biasa, seusai makan siang di kantin, Ucok dan Butet berdiskusi membahas startup mereka. Setelah Butet menceritakan pengalamannya berkunjung ke book fair, Ucok merasa mendapatkan jawaban atas keinginannya untuk meningkatkan jumlah dan nilai transaksi di juragan buku. Ia yakin dengan mengaplikasikan konsep BMPL dapat mendongkrak setidaknya nilai transaksi melalui peningkatan volume eksemplar. Dynamic Edition atau Dynamic Removal. Dalam rangka mengaplikasikan BMPL, Ucok berpikir bahwa aplikasi perlu untuk mampu secara dinamis menerima permintaan penambahan dan pengurangan eksemplar. Dynamic Edition, Dynamic Removal atau DADR. Dengan BMPL, tentu yang diharapkan terjadi adalah penambahan dan bukan sebaliknya. Sebagai ilustrasi dari konsep DADR, misal, seorang pelanggan melakukan permintaan pembelian terhadap dua buku berbeda dengan ISBN 979 strip 8700048361 dan 978 strip 0439708180 dengan harga yang juga berbeda 35,98 dan 14,15. Jumlah eksemplar yang ditransaksikan adalah 1 buah untuk buku pertama dan 3 buah untuk buku kedua. Dengan demikian, maka nilai transaksi adalah 35,98 dikali 1 ditambah 14,15 kali 3 sama dengan 78,43. Kemudian, dengan adanya insentif potongan harga BMPL, calon pelanggan dapat menambah atau mengurangi jumlah eksemplar dari pesanannya. Sebagai contoh, ia mengurangi sejumlah 1 eksemplar untuk buku pertama dan menambah 4 eksemplar untuk buku kedua. Dengan demikian, total nilai transaksi adalah 35,98 dikali 0 ditambah 14,15 dikali 7 sama dengan 99,05. Jika kemudian dilakukan pemotongan harga dengan BMPL, maka untuk buku kedua diberikan potongan sebesar 2%. Karena telah memenuhi syarat minimum eksemplar. Dengan demikian, maka total nilai transaksi menjadi 35,98 kali 0 ditambah 14,15 dikurang 2% dikali 7, yaitu sama dengan 97,07. Array for Dynamic Addition, Dynamic Removal. Pagi tadi di kelas pemrograman disampaikan materi mengenai array, konsep baru yang kemungkinan lebih dari satu variabel diakses atau diidentifikasi dengan satu identifier. Butet berargumen bahwa konsep array dapat diterapkan pada DADM. Butet kemudian membuat sebuah ilustrasi untuk membantunya mengabstraksi solusi. Menurut Butet, aplikasi akan
memiliki 3 buah array yang setiap arraynya memiliki tugas berbeda. Array pertama akan digunakan untuk menyimpan ISBN, array kedua akan menyimpan harga buku atau price per eksemplar, dan array ketiga akan menyimpan jumlah eksemplar yang dipesan. Kombinasi dari ketiga array akan membantu satu relasi data dengan merujuk pada nilai indeksnya. Sebagai contoh, untuk elemen pertama dari setiap array membentuk konteks untuk buku pertama, sementara elemen kedua membentuk konteks buku kedua. Dengan prinsip dasar ini kemudian dapat dikombinasikan dengan repetition untuk membentuk solusi utuh. Limitation. Yang pertama, buku yang diidentifikasi dengan International Standard Book Number atau ISBN yang unik dan dihargai dengan mata uang USD. Yang kedua, minimum pembelian adalah 1 eksemplar dari suatu buku. Yang ketiga, diperbolehkan membeli lebih dari 1 buku masing-masing, dapat dengan jumlah eksemplar yang berbeda. Yang keempat, jumlah buku paling banyak 3 ISBN berbeda. Yang kelima, untuk setiap buku terdiri atas 3 baris masukan yaitu ISBN, price per eksemplar, quantity dari eksemplar. Yang keenam, untuk mengurangi jumlah eksemplar, maka quantity dituliskan dalam nilai negatif. Yang ketujuh, aplikasi akan membaca buku secara terus-menerus hingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan triple dash pada saat membaca masukan ISBN. Selanjutnya, untuk mendefinisikan iuran setelah semua masukan diterima, aplikasi akan menampilkan total nilai transaksi yang ditulis dalam 2 digit nilai presisi. Selanjutnya, Pak, kami akan menjelaskannya di Flowgorithm. Di sini kami sudah membuat algoritmanya yang akan dijelaskan oleh Dasma. Jadi Pak, pertama kami itu mendeclare ISBN dengan tipe data string dan menggunakan array yang array size-nya itu 3. Kemudian kami juga mendeclare total harga akhir dengan tipe data real. Kemudian mendeclare jumlah buku dengan tipe data integer dan menggunakan array dengan array size-nya itu 3. Kemudian kami assign jumlah buku dengan indeks 0 sama dengan 0. Kemudian jumlah buku dengan indeks 1 sama dengan 0. Kemudian mengassign jumlah buku dengan indeks 2 sama dengan 0. Karena kami ingin menampung 3 buku, maka kami mengassignnya dari indeks ke 0 sampai indeks ke 2. Kemudian kami mendeclare harga dengan tipe data real menggunakan array dengan array size-nya 3. Kemudian kami mengassign harga dengan indeks 0 sama dengan 0. Kemudian mengassign harga dengan indeks 1 sama dengan 0. Kemudian mengassign harga dengan indeks 2 sama dengan 0. Kemudian kami juga mendeclare total harga dengan tipe data real menggunakan array dengan array size-nya itu 3. Kemudian kami mengassign total harga itu dengan indeks 0 sama dengan 0. Terus total harga dengan indeks 1 sama dengan 0. Mengassign total harga dengan indeks 2 sama dengan 0. Kemudian kami juga mendeclare n, jumlah buku 1, jumlah buku 2, dengan tipe data integer. Kemudian kami mengassign n sama dengan 0. Kemudian kami mengassign jumlah buku 0 sama dengan 0. Kemudian kami mengassign jumlah buku 1 sama dengan 0. Kemudian kami mengassign jumlah buku 2 sama dengan 0. Kemudian lagi kami mendeclare buku 0, buku 1, dan buku 2 dengan tipe data string. Kemudian mengassign buku 0 sama dengan tanda kutip buku. Terus buku 1 sama dengan tanda kutip buku. Kemudian mengassign buku 2 sama dengan tanda kutip buku. Kemudian mendeclare 0, 1, 2 dengan tipe data integer. Terus mengassign 0 sama dengan angka 0. Mengassign 1 sama dengan angka 1. Mengassign 2 sama dengan angka 2. Kemudian kami di sini membuat loopingan do
di mana di sini akan diinput ISBN indeks ke N jika ISBN dengan indeks ke N-nya itu sama dengan triple dash, maka ia akan masuk ke true dengan assign N sama dengan 3. Bisa kita lihat di sini, N jika kita buat triple dash, N-nya sama dengan 3, 3 lebih kecil sama dengan 3, 3 lebih kecil dari 3 itu false, maka ia langsung ke bawah. Dan jika tidak, maka jika true, maka ia akan melanjutkan loopingannya ke atas. Nah, di brancingan ini jika false, maka ia akan masuk ke brancingan selanjutnya. Di mana ISBN ke indeks ke N-nya akan dibandingkan dengan ISBN ke indeks ke 0-nya. Jika bernilai true, maka ia akan masuk ke branching 0 sama dengan 0. Jika benar, maka assignment-nya buku 0 sama dengan ISBN indeks ke N. Maka ia akan masuk ke brancingan selanjutnya di mana ISBN indeks ke 0 dibandingkan dengan buku ke 0. Jika true, maka N sama dengan 0. Ia akan meminta input harga indeks ke N dan input jumlah buku ke N, di mana assignmentnya jumlah buku 0 sama dengan jumlah buku 0 ditambah jumlah buku indeks ke N. Di mana assign-nya 0 sama dengan 3, assign N sama dengan N ditambah 1. Jika false, maka ia akan masuk ke brancingan selanjutnya, di mana 1 sama dengan 1. Jika true, maka assign buku 1 sama dengan ISBN indeks ke N. Lalu lanjut ke brancingan selanjutnya, dibandingkan lagi ISBN indeks ke 0 sama dengan buku 1. Jika bernilai true, maka N sama dengan 1, meminta input harga indeks ke N, input jumlah buku ke N, jumlah buku 1 sama dengan jumlah buku 1 ditambah jumlah buku indeks ke N, assign 0 sama dengan 3, N sama dengan N ditambah 1. Jika false, maka ia N-nya sama dengan 2, di mana input harga indeks ke N, input jumlah buku ke indeks ke N, jumlah buku 2 sama dengan jumlah buku 2 ditambah jumlah buku indeks ke N, 0 sama dengan 3, N-nya sama dengan 0. Kemudian, jika false, maka ia akan ke brancingan lagi, di mana ISBN indeks ke N dibandingkan dengan ISBN indeks pertama. Jika bernilai true, maka ia akan masuk ke brancingan 1 sama dengan 1. Jika bernilai true, maka buku 1 sama dengan ISBN indeks ke N. Lalu lanjut ke brancingan selanjutnya, ISBN si indeks ke 1 itu sama dengan dibandingkan dengan buku 1. Jika bernilai true, maka N-nya sama dengan 1. Input harga indeks ke N, menginput jumlah buku indeks ke N, jumlah buku 1 sama dengan jumlah buku 1 ditambah jumlah buku indeks ke N. 1 sama dengan 3, N sama dengan N ditambah 1. Jika false, N-nya sama dengan 2, input harga indeks ke N, lalu menginput jumlah buku indeks ke N, lalu assign-nya jumlah buku 2 sama dengan jumlah buku 2 ditambah jumlah buku indeks ke N, 1 sama dengan 3, N-nya sama dengan 0. Kemudian jika ia false, maka ISBN indeks ke N dibandingkan dengan ISBN indeks kedua, branchingnya 2 sama dengan 2. Jika bernilai true, maka buku 2 sama dengan ISBN indeks ke N. Lalu dibandingkan lagi ISBN indeks kedua dengan buku 2. Jika bernilai true, maka N-nya sama dengan 2. Input harga indeks ke N, input jumlah buku indeks ke N, jumlah buku 2 sama dengan jumlah buku 2 ditambah jumlah buku indeks ke N, 2 sama dengan 3, N-nya sama dengan 0. Kemudian, jika N yang diminta N-nya tidak lebih kecil dari 3, maka ia akan masuk ke false.
dia akan masuk ke false dan masuk ke branching jumlah buku 0 lebih besar sama dengan 20. Jika dia true, dia akan masuk ke harga indeks ke 0 sama dengan harga indeks ke 0 sama dengan harga indeks ke 0 sama dengan harga indeks ke 0 kurang harga indeks ke 0 kali 0,12. Kemudian kenapa ini 0,2? Kenapa ini 0,12? Karena jika jumlah buku lebih besar atau sama dengan 20, maka diskonnya yaitu 12% atau bisa kita buat 0,12. Kemudian jika dia false, dia akan masuk ke brancingan lagi, yang dimana jumlah buku 0 lebih besar sama dengan 10. Jika dia true, harga indeks ke 0 sama dengan harga indeks ke 0 dikurang harga indeks ke 0 kali 0,0,5 kali 0,05. Kemudian kalau false, dia akan masuk ke brancingan lagi, yang dimana jika jumlah buku 0 lebih besar sama dengan 5, dia akan masuk ke, kalau jika dia true, dia akan masuk ke harga indeks ke 0 sama dengan harga indeks ke 0 dikurang harga indeks ke 0 kali 0,02. Jika dia false, dia tidak mendapatkan diskon apa-apa lagi. Kemudian total harga indeks ke 0 sama dengan harga indeks ke 0 dikali jumlah buku 0. Kemudian masuk ke brancingan yang dimana jika jumlah buku 1 lebih besar sama dengan 20, jika dia true, dia akan masuk ke harga indeks ke 1 sama dengan harga indeks ke 1 dikurang harga indeks ke 1 kali 0,12. Kalau jika dia false, dia akan masuk ke brancingan jumlah buku 1 lebih besar sama dengan 10. Kemudian jika dia true, dia akan masuk ke harga indeks ke 1 sama dengan harga indeks ke 1 dikurang harga indeks ke 1 dikali 0,05. Kemudian jika dia false, dia akan masuk ke brancingan jumlah buku 1 lebih besar sama dengan 5. Jika dia true, dia akan masuk ke harga indeks ke 1 sama dengan harga indeks ke 1 dikurang harga indeks ke 1 kali 0,02. Kemudian jika dia false, dia tidak akan mendapat diskonnya lagi. Kemudian masuk ke total harga indeks ke 1 sama dengan harga indeks ke 1 dikali jumlah buku 1. Untuk yang di bawahnya, jumlah buku 2 lebih besar sama dengan 20, itu sama dengan indeks 1 dan 0-nya juga. Cuman ini untuk indeks kedua. Lalu untuk di akhir ada total harga indeks kedua sama dengan harga indeks kedua dikali jumlah buku 2. Kemudian untuk total harga akhirnya yaitu adalah hasil penjumlahan dari total harga indeks ke 0 ditambah total harga indeks pertama ditambah total harga indeks kedua, dan outputnya yaitu output tau fixed. Total harga akhirnya koma 2 karena nanti kalau nilainya desimal itu hanya ada 2 angka di belakang koma. Lalu kami akan menjalankan programnya. Kami akan menginput example kedua. Pertama yang diminta adalah ISBN indeks ke 0. ISBN indeks ke 0. Kemudian dengan harga 50,19 dengan jumlah bukunya 3. Kemudian ISBN pertama, ISBN indeks pertama dengan harga 22,11 dan jumlah bukunya 2. ISBN indeks kedua harganya 50,19 dengan jumlah buku 10.
Bisa kita lihat di sini, eh, itu kembali lagi ke indeks ke nol karena apa? Karena di sini terjadi penambahan. Karena kan kita array kan tadi kan hanya boleh 3 buku. Kenapa di sini bisa lebih dari beberapa buku? Karena itu merupakan buku yang sama, namun ingin menambahkan jumlah buku tersebut. Kemudian selanjutnya kami menginput ISBN-nya dengan harganya 14,15 14,15 dan jumlah bukunya 4. Terus ISBN dengan harganya itu 22,11 dan jumlah bukunya 2. Kemudian ISBN dengan harga 22,11 dengan jumlah 3. ISBN lagi (14,15 min 4 triple dash). Bisa kita lihat di sini, eh, untuk indeks ke nol itu dia bertambah buku sebanyak dua kali. Jadi total bukunya itu nanti 3 buku ditambah 10 buku itu jadi 13 buku. Begitu juga dengan buku yang lainnya. Kemudian untuk mendapatkan diskon dari buku-buku ini kita membuat triple dash dan hasil akhirnya adalah 771,52 sesuai dengan output yang diminta. Sudah. Maka bisa, karena outputnya sudah sesuai dengan yang diminta, maka bisa kami katakan bahwa program kami berhasil. Sekian Pak. Presentasi dari kami. Maaf jika ada kesalahan kata dalam menjelaskan tugas kami. Sekian dan terima kasih Pak.